Halo semua, nama gue Rizky dan terima kasih telah memberi gue kesempatan untuk menemani Hari Kamis Lo. Ekologi dan proses kebudayaan. Ekologi merupakan faktor penentu setiap proses kebudayaan. Faktor-faktor ekologis itu diantaranya beroperasi dalam relasi. Pertama, kebudayaan bergerak mengikuti gerak ekologis yang diberikan. Kedua, hubungan timbal balik manusia dengan alam sudah seperti hubungan sarang dengan burungnya, tanah dengan tanaman, serta air dengan berbagai hewan di dalamnya. Ketiga, objektif eksploitatif. Lingkungan ditempatkan sebagai sumber daya alam semata yang dipersembahkan untuk memenuhi hasrat tak terbatas manusia. Ekologi fisik di Riau. Pertama, hutan. Melayu melihat hutan sebagai sumber jadi yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Hutan juga menjadi tempat perburuan. Keperluan untuk berburu juga menjadi dorongan untuk menciptakan berbagai alat-alat tangkapan dan senjata seperti sumpitan, lembing, ranjau, dan lain-lain. Hutan juga menjadi sumber penting dalam pembentukan ide tentang sistem kepercayaan, ritual, dan upacara tradisional masyarakat Melayu. Terakhir, hutan juga mengandungi berbagai mitos dan legenda yang berkaitan dengan masyarakat setempat. Setiap kawasan atau tempat yang dianggap istimewa di dalam hutan itu mempunyai cerita asal-usulnya sendiri dan menjadi kebanggaan masyarakat di kawasan tersebut. Secara langsung atau tidak langsung, mitos dan legenda itu akan membuat mereka memperkenalkan berbagai peraturan seperti pantang larang, nilai dan norma sebagai usaha mengkekalkan kesejahteraan. Kedua, tanah. Masyarakat Melayu mengenal hutan tanah yang menjadi milik kelompok, kaum atau masyarakat tertentu yang disebut tanah wilayat atau tanah ulayat yang diatur oleh hukum adat dan dihormati oleh hukum negara. Dalam alam Melayu, tanah menjadi sesuatu yang dibina, dilindungi, dan dijaga. Berdasarkan kesuburannya, orang Melayu membagi tanah menjadi 3 jenis. Tanah muda untuk yang sangat subur, tanah tua yang untuk kurang subur, dan tanah mati. Di bawah ini ungkapan tentang tanah. Tanda orang memegang amanah, pantang merusak hutan dan tanah, beramu tidak merusak kayu, berotan tidak merusak hutan, bergetah tidak merusak rimba, berumah tidak merusak tanah, berkebun tidak merusak dusun, berkampung tidak merusak gunung, berladang tidak merusak padang. Adat hidup memegang amanah, tahu menjaga hutan tanah, tahu menjaga kulit dan lembah. Ketiga, sungai. Riau dialiri 4 sungai besar yaitu Sungai Kampar, Siak, Rokan, dan Kuantan. Mobilitas orang Melayu pada masa lalu mengikuti jalur sungai. Beberapa kegiatan orang Melayu merujuk ke sungai, misalnya berbagai ritual dan upacara-upacara mandi, berbual di tepian mandi, mandi berlimau, dan sebagainya. Keempat, danau. Danau bagi masyarakat Melayu merupakan sarang nilai di perkampungan Melayu. Tradisi lisan hidup sejalan dengan adanya danau, sungai, ladang, hutan cadangan, dan hutan simpanan. Danau-danau di Riau tergolong ke danau laktik atau perairan tawar yang tidak bergerak. Danau yang berukuran kecil menjorok ke darat dan airnya mengalir ke sungai disebut lupak. Danau berukuran kecil di tepi sungai disebut calong. Kelima, selat. Aktivitas mobilitas acap kali terjadi di selat. Beberapa upacara dan ritual terjadi di selat, seperti menyemah laut, membuang ancak, menyamak belat, menyerut tanjung, dan sebagainya. Keanekaragaman hayati di Riau. Flora. Beberapa di antaranya adalah meranti dan nibung. Fauna. Pertama, serindit. Warna bulu serindit memiliki makna filosofis. Di antaranya, warna hijau mewakili kedamaian negeri, warna hitam di atas kepala mewakili datuk-datuk adat, warna kuning di punggung mewakili bangsawan, dan warna merah mewakili para hulu balang. Kedua, terubuk. Ikan terubuk merenangi perairan di sekitar Bengkalis.
Ikan ini telah menjadi pilar ekonomi selama berabad-abad. Ketiga, elang. Dalam peribahasa, kata elang dilambangkan sebagai kekuatan dan ketangguhan. Misalnya, bagai elang menyongsong angin yang bermakna tidak gentar menghadapi musuh. Keempat, kancil. Kancil merupakan hewan yang lincah, sehingga dalam cerita-cerita rakyat Melayu digambarkan sebagai hewan yang cerdik dan banyak akal. Kelima, gajah. Masyarakat Melayu sangat menghormati gajah karena dipercayai berasal dari manusia. Oleh karena itu, pantang mengucapkan kata hinaan terhadap gajah. Beberapa peribahasa yang berhubungan dengan gajah, di antaranya, gajah dikalahkan oleh pelanduk, yang berarti orang besar yang dikalahkan oleh orang kecil. Kedua, gajah dipandang seperti kuman, yang berarti orang kecil yang tidak gentar terhadap orang yang lebih besar. Selanjutnya, gajah mati karena gadingnya, yang berarti orang yang kena kesialan karena keunggulannya sendiri.